Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang budaya. Pasti kalian semua bertanya-tanya, budaya apa sih yang mau dibahas? Sebelum saya membahas tentang budaya-budaya tersebut, sebelumnya saya akan berkenalan dulu ya guys. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan. Saya berasal dari Jawa Timur, Blitar. Nanti kalau lebih ingin mengenal silahkan komen, nanti saya jawab. Lanjut, ngomong-ngomong tentang budaya, saya mau ngomongin apa sih, budaya apa sih? Nah, karena rentan sekali di Indonesia ini budaya semakin ditinggalkan karena maraknya dunia digital dan dunia perbudayaan Indonesia itu semakin punah. Ya ada sih tapi yang melestarikan, tapi kan kalah sama teknologi digital seperti ini, kalah yang siap saji seperti itu. Seperti contoh yang jaranan wayang itu dulu, dan ya Allah sangat disukai banyak orang, sampai anak-anak pun suka. Sekarang ada teknologi digital, kalah dengan yang online gitu. Nah, dengan video saya ini saya juga ingin mengembangkan atau melestarikan budaya Jawa, khususnya wayang, barongan, dan lain-lain. Nah, dan semoga dari video saya ini nanti kalian semua bisa dapat mengambil hikmahnya, atau saya nanti akan bercerita kenapa sih dan apa sih budaya itu kok begini begitu di era sekarang, kok ditinggalkan. Nah, saya akan membahas tentang itu, dan saya akan mencari seorang yang saya akan mencari orang yang bisa kita wawancarai nanti tentang soal masalah budaya yang ditinggalkan, atau zaman sekarang itu wayang nggak payu gitu. Dan kita akan mencari seorang narasumber yang beliau itu katanya dulu pernah kondang, terkenal dalam membuat wayang kulit se-Indonesia guys katanya. Mari kita buktikan, nanti kita tanya-tanya ke sana ke situ. Beliau beralamatkan dan bertinggal di Blitar, Jawa Timur, khususnya katanya di Desa Kemloko, Nglegok. Nah, kita nanti akan ke sana, kita akan sharing-sharing, kita akan berkomunikasi tentang soal budaya itu gimana, kenapa kok ditinggalkan, dan beliaunya kok sampai sekarang masih terus membuat wayang. Beliau adalah seorang seni. Baik, langsung saja kita nanti akan langsung menuju ke rumah dan kita akan mewawancarai. Jadi sebelum kemerdekaan mungkin kita lengrabai saka saurunge kemerdekaan. Jadi jangan salah kalau sekarang pentasan wayang tidak seperti kemarin-kemarin ramai, karena kan zamannya harus ganti. Jadi kita harus ikut zaman. Penikmat wayang kan penonton. Dikala penonton ini sudah tidak bisa menikmati, kita harus cari solusi. Jangan bilang wayang itu kesenian
Adiluhung atau kesenian yang paling bagus. Kesenian yang paling bagus. Ya, Adiluhung ya bagus. Ada tuntunan, ada hiburan, ada penyampaian sesuatu untuk apa saja. Sedangkan sekarang zaman digital. Nah, kita nggak ikut digital, jelas kita akan tertinggal. Contoh, senjata keris waktu zaman dulu untuk perang. Tapi nek keris dipakai sekarang, kalah harus senjata yang anyar-anyar. Senjata laser, senjata biotik, jadi sing mateni wong ngangge virus termasuk senjata. Saya dhewe ngandalne keris, mati dhisik. Di arep budal wis kena, wis kalah. Oh, berarti ngeten no. Ngomong di aplikasi ndek wayang, berarti senjatane wayang ganti bedil ngono ndak apa-apa no. Maksudnya tinggal nututi zaman ngoten. Sebenarnya kan seperti itu. Cuman waktu itu kan belum ada senjata laser, belum ada. Sekarang senjatanya Arjuna. Berarti sekali tembak panah Arjuna itu bisa beribu-ribu mata panah yang keluar. Senjata sekarang kan sudah ada. Cuman kita bayangkan kan zaman dulu, panah, bukan senjata api, bukan senjata yang lainnya. Sejarah ya. Tapi lek umpama sejarah wayang kan ya nek wayang Ramayana itu tepat. Ya, Kan saiki zamane pun sudah beda. Saiki diganti membuat cerita lagi. Apa ya iso? cerita baru itu yang penting menyentuh masyarakat bisa menerima. Contoh lakon-lakon wayang yang ndak pakem kan banyak. Contohnya lakon-lakonnya Pak Seno Nugroho. Kenapa Pak Seno Nugroho ngetren? Justru ceritanya cerita sekarang, bukan cerita zaman dulu. Cuman ada alur-alur yang tidak boleh diterjang. Contohnya anak Bima Sena itu ya harus Gatut Kaca, Antareja, Antasena. Harus itu. Terserah itu nanti mainnya bagaimana. Ponokawan itu ya 4, Semar Gareng Petruk Bagong. Bagaimana cara mengolah cerita. Yang penting menarik, masa bisa menerima dan ketagihan untuk itu. Kalau tidak diwayangkan, mungkin dibikin film atau kartun yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak sekarang. Kita nyugui bukan orang-orang tua, bukan generasi tua, tapi generasi muda yang akan datang. Jangan dibodohkan anak-anak seperti itu. Nah, berarti kan wayang kan paling ditinggal. Bukan, tidak akan ditinggal. Ceritanya tetap punya Jawa. Ceritanya punya Jawa, ceritanya cerita wayang juga. Cuman medianya ganti. Tidak masalah. Yang penting penyampaian kita ke massa untuk menyampaikan sesuatu kepada massa, entah itu yang disampaikan itu benar atau tidak benar, yang penting kita bisa menyampaikan dan ada tuntunan. Yang jelas untuk itu, wayang itu. Sebenarnya dikala kita tidak usah jauh-jauh ya.
Si Unyil waktu itu seperti itu. Itu kan menyampaikan pesan moral. Wayang juga seperti itu, cuman medianya wayang. Ya, wayang golek itu lebih maju lagi. Padahal waktu itu sudah ada dari dulu. Untuk menyampaikan itu tadi, apa yang diinginkan si dalang kalau wayang. Kalau cerita film, apa yang ingin disampaikan si sutradara. Sama. Jadi walaupun wayang itu digawe karikatur, kartun atau film yang lainnya, ceritanya kan tetap dari wayang dan tidak akan merubah punya Jawa, tetap punya cerita Jawa. Contohnya ya, film Upin Ipin itu kan namanya Malaysia. Dikala kita melihat cerita Kancil, itu sudah punya Jawa. Diakui atau tidak punya Jawa itu. Yang penting itu Upin Ipin masih laku, dilihat, ditonton oleh anak-anak zaman sekarang, walaupun Upin Ipin itu sendiri mulai ditinggalkan. Masih ada lagi yang baru. Ceritanya lebih menarik. Tapi Upin tetap milik Malaysia. Ya, tetap punya Malaysia. Cuman diakui atau tidak, Kenang. iya, cerita dulu itu cuma dikenang. Kalau kita cerdas, kita harus menciptakan yang baru untuk dinikmati sekarang. Tapi tidak meninggalkan yang Loh, tidak bisa meninggalkan yang dulu. Soalnya cerita itu alurnya dari cerita yang kemarin. Kita memperbaiki cerita yang lain supaya menarik. Cuman seperti itu. Tidak mungkin menciptakan sesuatu yang baru. Yo, kartun dulu ya seperti itu aja. Sekarang coba lihat film-film sing kalau raksasa memang benar-benar kayak raksasa. Kalau anak-anak sekarang tidak tergantung cerita dulu, atau maksudnya tidak tergantung pada Adiluhung itu. Sebenarnya tetap Adiluhung kalau bikin sekarang. Jadi penyampaian kebaikan ini tetap ada. Tapi medianya beda. Ceritanya kan tetap sama. Yang telah ada dulu. Diperbarui, diperbaiki. Bagaimana bisa menarik. Kalau kita terlalu memandang yang kemarin. Ojo, wi Adiluhung, nek mbah mbiyen aja ditinggal. Monggo, tapi kita zamannya sudah ganti. Jangan tidur. Kita harus bangun. Dan kita anak Indonesia itu paling bagus sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia anak-anak Jawa itu. Baik, dari tadi kita ngobrol dengan Bapak Joko ya, yang kita wawancarai tadi. Nah, dari wawancara tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa wayang itu sebenarnya itu asik sih jika tahu budaya, dan itu juga termasuk warisan dari seorang wali songo yang mengedarkan atau mendakwahkan ajaran Islam dengan melalui wayang tersebut, menggambarkan tersebut. Karena pada era dulu itu suka dengan wayang seperti itu, dan agamanya kan bukan Islam. Nah, seorang wali itu punya ide untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam acara pewayangan tersebut. Jadi banyak yang suka, banyak yang tertarik lah seperti itu, sampai era sebelum modern itu masih terkenal. Nah, terus perkembangan teknologi itu semakin kalah lah dengan yang cepet-cepet. Aslinya itu jika wayang di up itu bisa, budaya bisa di up lagi seperti kita tiktokan, terus FYP up, di up cepet viral. Nah, saya juga ingin wayang seperti itu, kita main, kita sharing wayang gimana itu, habis itu kita up, nah terbang tinggi ke media sosial. Nah, begitulah cara kita
menarungi atau buat menempur kekalahan budaya yang tertinggal itu. Dan semoga dari apa tadi yang saya dan Pak Joko bicarakan dapat bisa memotivasi kalian-kalian semua. Oh ya, tadi jika ada yang cocok sama wayang-wayang Pak Joko bisa langsung japri saya. Baik, itu saja yang bisa saya buatkan video pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membawa manfaat dan membawa budaya Jawa menjadi lebih terlestari. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.